Ya, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, di hari perhentian Tuhan ini, kami tetap ingin dilengkapi dengan firman-Mu, supaya kami boleh makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mampukan dengan Roh Kudus untuk kami boleh bukan cuma tahu, mengerti, tapi kami menghidupi firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, nyatakanlah kehendak-Mu buat kami semua saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita akan membaca kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 4b sampai dengan yang ke-11. Filipi 3, 4b sampai dengan 11. Filipi 3, 4b sampai 11. Demikian bunyinya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah pembacaan firman, tentu yang berbahagia yang mentaati di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan diri kita sebagai orang yang menyebut diri Kristen, apa keuntungan dan kebanggaan kita sebagai seorang Kristen? Seringkali kalau kita ditanya, kita akan menjawab kebanggaan kita adalah bahwa kita ini sudahlah paling enggak itu mencoba untuk mentaati Kristus dengan sebaik mungkin. Kita berkata bahwa kita ini tidak pernah bolos ke gereja. Maka kemudian pada waktu ada ibadah online ini, perasaan muncul, rasanya saya ini salah karena tidak ke gereja. Tetapi kemudian dikatakan, enggak apa-apalah, banyak orang mengatakan, hamba Tuhan mengatakan, yang penting kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kita berkata juga, saya tetap mentransferkan persembahan saya. Saya tetap saat teduh, ada kegiatan gereja yang punya nada pelayanan kasih, saya terlibat. Saya tetap Kristen yang sejati, Kristen yang saleh kok. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Tuhan Yesusku adalah Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menjaga dan memelihara aku. Aku bangga kepada Dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, betulkah itu membanggakan kita? Dan yang kedua lebih penting, betulkah itu menyenangkan Yesus Kristus? Rasul Paulus membanggakan dirinya. Dia sebutkan tentang hal-hal yang lahiriah. Aku menaruh kebanggaan, menaruh percaya pada hal lahiriah. Disunat hari ke-8, orang Ibrani asli,
suku Benyamin, kemudian dia juga mentaati Taurat. Itu adalah kebanggaan seorang Yahudi pada zaman dulu, termasuk Saulus sebelum ganti nama jadi Paulus. Dia sangat membanggakan akan apa yang dia sudah lakukan, apa status yang dia miliki itu. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus ternyata merubah segala sesuatu. Dia mengatakan perjumpaan dengan Kristus itu jauh lebih mulia. Apa yang ku banggakan, statusku, pekerjaanku sebagai Farisi ahli Taurat, itu bagaikan sampah. Dalam bahasa aslinya sampah ini skubala. Skubala itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin sangat tidak enak bagi telinga kita. Apa itu? Kotoran. Nah, kalau bahasa Latinnya itu faeces, skubala. Kenapa Rasul Paulus sampai pakai kata yang begitu keras? Dia membandingkan Kristus dengan semua kebanggaannya itu adalah berbeda jauh. Sangat tajam. Satu Kristus yang mulia, satu cuma sampah. Dan sampah itu adalah apa yang Paulus banggakan. Nah, pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia mengatakan, kebanggaanku adalah apa? Bukan aku diselamatkan oleh usaha yang kulakukan, perbuatan baik yang kulakukan. Hati-hati, akhir-akhir ini makin banyak sekali orang-orang Kristen yang mulai punya faham, entah dipengaruhi dari mana, yang mengatakan kita ini mesti banyak berbuat baik. Kita harus melakukan amal ibadah yang baik, tindakan-tindakan yang indah, benar, supaya kami bisa masuk surga. Lalu melakukan ketaatan-ketaatan beragama, supaya ia masuk surga. Paulus katakan, aku dibenarkan bukan oleh karena usahaku dengan melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena kepercayaan kepada Kristus. Mau pakai kalimat lain, oleh karena iman kepada anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dia diselamatkan, itu yang menjadi kebanggaan dia sebagai seorang yang disebut dengan Kristen. Tetapi kemudian kita tahu, waktu Paulus menulis surat Filipi ini, dia menulisnya dari penjara. Kenapa? Karena dalam pekabaran Injilnya, dalam pelayanannya, dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dia berhadapan dengan pejabat pemerintah Romawi, dengan para penyembah berhala, di kuil-kuil dewa, dan dia sampai di penjara. Dia melayani Tuhan, dia mengabarkan Injil, tapi dia harus menderita. Dia bisa membanggakan itu. Dan Paulus bisa membanggakan. Coba lihat, kalau kita mau ngambil gampangnya saja. Berapa surat di perjanjian baru yang ditulis Paulus? Paling banyak, bukan? Dia rasul yang berjalan keliling dari tempat ke tempat. Menurut pemahaman, 4 kali dia melakukan perjalanan pekabaran Injil. Terakhir walaupun itu menuju ke kota Roma untuk dia diadili, tapi itu juga di sana dia menyampaikan Injil Kristus. Jadi kita bisa lihat di sini, dia boleh berbangga, buka jemaat, buka tempat-tempat baru untuk orang boleh mengenal Kristus. Tapi dia mengatakan, itu yang menarik sekali. Ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa yang dimaksud di sini? Di sini Rasul Paulus mengatakan, saya mencoba untuk menyenangkan Kristus, menjadi rasulnya, mengabarkan Injil, bahkan sampai masuk penjara. Itu belum cukup. Itu memang menyenangkan Kristus, betul, karena dia memanggil aku untuk menjadi saksinya, tetapi itu masih belum cukup. Karena aku belum, perhatikan kalimat ayat yang ke-10, di mana aku makin jadi serupa dan kemudian mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Dia belum mengalami persekutuan ikut serta masuk di dalam kehidupan Kristus. Itu belum. Dia mengatakan bahwa yang dilakukan itu masih kecil. Dia tidak mau membanggakan hasil pelayanannya, membuka gereja di berbagai tempat. Itu sampah di
dibanding Kristus. Dia merasa bahwa dia masih jauh dari mencapai sasaran untuk hidup seperti Kristus. Paling tidak dalam kehidupannya di dunia ini dan khususnya saat ini dia ada di dalam penjara. Maka dia punya kerinduan untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk memahami lebih gampang adalah seperti ini. Paling gampang kalau kita mau bicara tentang kehidupan di keluarga. Kalau kita ditanya, apakah engkau sudah menyenangkan istrimu, sudah menyenangkan suamimu, menyenangkan orang tuamu, menyenangkan anakmu? Ya semua mengatakan, ya kami mencoba, tapi paling enggak sudahlah. Apa? Saya lakukan ini kepada istri, ini kepada suami, ini kepada orang tua, ini kepada anak saya. Tapi cobalah bertanya, betulkah istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita sudah senang dengan apa yang kita lakukan? Kita berkata, orang tua saya itu senang kalau anak itu perhatian. Oke, kita perhatian, kasih duit, di telepon, di WA, di SMS. Senang pasti kami anak di masa pandemi tidak melupakan orang tua. Tapi betulkah itu kebutuhan orang tua? Mereka ada di rumah, bahkan sendiri, sepi, tidak berani keluar, tidak berani kemana-mana. Mereka sepi sendiri, tidak ada yang peduli. Kesulitan terbesar dari gereja sekarang adalah melayani akan orang-orang yang tua ini. Coba dibantu, tapi gimana? Nah inilah, maka perhatikan baik-baik. Orang-orang tua di rumah ini satu contoh orang tua ya, membutuhkan sesuatu. Apa? Ya bisa bersama-sama dengan anaknya, bukan cuma sekedar ketemu di layar handphone. Ketemu dengan pakai Zoom, ketemu tapi tidak bersama-sama. Cobalah tanya kepada orang-orang tua itu, apa yang kau inginkan? Maka kita akan tahu jawabannya. Aku ingin kumpul bukan cuma lewat layar, tetapi ketemu langsung. Nah, ya apa ini pandemi macam-macam. Tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan itu masih kurang kepada mereka. Mungkin ada yang tanya, saya pernah ditanya, kayak apa caranya menyenangkan orang tua? Ya jemputan orang tuanya naik mobil, masukkan dalam mobil, mobilnya disterilkan dulu, masuk dalamkan mobil, jalan-jalan keliling Surabaya. Jangan berhenti, jangan keluar. Terus putar, balik lagi ke rumah. Sudah, mereka senang. Terus di dalam mobil bisa kumpul-kumpul, ngomong-ngomong. Walaupun harus hati-hati karena nyetir. Bisa sama-sama senang. Mereka bisa mungkin gendong cucunya atau apa. Tapi cucunya, saya punya teman itu, cucu sama papa mamanya itu mesti rapid test dulu sebelum ketemu mak engkongnya. Terus seminggu sekali mereka datang rapid test. Tapi itu disenangi, orang-orang tua itu disenang. Jadi lihat ya, kita memikirkan bahwa kita sudah melakukan yang baik kepada orang sekitar kita. Tetapi ternyata ada hal-hal baru, kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan yang kita tidak tahu dan kita belum lakukan karena kita tidak tahu. Demikian juga dengan Tuhan. Kita berkata saya mengenal Tuhan misalnya, saya pakai contoh Tuhan itu ABC. Maka kita akan melakukan A, B, dan C untuk menyenangkan dia. Tapi ternyata Tuhan itu bukan A, B, dan C saja. Tetapi dia D, E, F, sampai seterusnya. Itu kita belum kenal, kita belum tahu, dan kita belum lakukan sesuatu karena kita belum tahu. Rasul Paulus tidak membanggakan keyahudiannya, disunat hari ke-8, keibraniannya. Dia tidak membanggakan aku ini mendirikan gereja macam-macam. Tidak, dia berkata, aku ingin makin serupa dengan kematiannya dan kebangkitannya. Maka aku mencoba untuk mengenal dia. Kata mengenal di sini digunakan kata Yunani gnonai. Mengenal itu bukan cuma tahu secara intelektual, secara informatif, data, tetapi mengenal secara dekat, akrab, personal, bahkan mengenal menjadi seakan-akan mereka itu menyatu satu sama lain. Sehingga tahu pikiran, perasaan, keinginannya, harapannya. Itu yang dia inginkan. Katakan aku ingin mengenal dia. Itu satu proses yang tidak pernah selesai sampai kapanpun.
Maka di ayat yang 11, ayat 12 katakan bukan seolah aku telah memperolehnya, tapi aku mengejarnya. Jadi apa yang Rasul Paulus inginkan? Satu, mengenal Dia. Dan yang kedua, kuasa kebangkitannya. Ini yang menjadi sorotan khusus dalam kebaktian kita hari ini, yaitu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu apa? Rasul Paulus kepingin kenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dia mungkin, saya pakai kata dulu, mungkin belum mengalami kuasa kebangkitan itu secara maksimal. Itu masih proses yang terus berjalan. Dia sudah mengalami rasanya hampir mati. Ya. Ingat dia dilempari dengan batu di Listra. Dia digigit binatang di perjalanan ke Roma. Digigit ular tapi dia tidak mati. Rasanya apa? Di 2 Korintus 11 dikatakan ada daftar, 1 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11. Ada daftar penderitaan yang dialami Paulus. Tapi dia kepingin juga mengalami kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus itu apa? Tidak ada seorang pun yang tahu apa itu kuasa kebangkitan Kristus secara total. Karena yang tahu dan mengalami cuma baru Yesus saja. Tetapi kita bisa mendapatkan data di Alkitab beberapa. Satu, apa itu merasakan kuasa kebangkitannya? Satu, kemenangan atas dosa. Ada di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan 14. Saya cuma bacakan ayat 5 dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita satu dengan kematian, kita satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi di sini dikatakan bahwa kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, maka itu kita bersama Kristus mengalami kemenangan atas dosa, atas maut. Maka kalau ada orang Kristen yang mengatakan, aduh saya ini kok masih jatuh dalam dosa, saya ini orang lemah, orang bodoh, orang tidak berdaya, orang yang kalah, keliru. Kita menang atas dosa, atas maut, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus arti pertama adalah mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Jadi tidak ada orang Kristen yang kalah dengan dosa dan maut. Tapi orang berkata, lah faktanya saya masih berbuat dosa. Perhatikan dengan teliti ayat-ayat itu. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Lalu kalau mau diteruskan ayat yang sebelah bawah, 12, Roma 6, 12. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi persoalannya bukan kita itu kalah oleh dosa dan kalah oleh maut, bukan. Tetapi kita masih membiarkan kita masuk mengikuti, menjadi hamba dari dosa itu. Jangan katakan kita belum mengalami kuasa kebangkitan. Sudah. Tapi kita tidak mau mengambilnya, menggunakan untuk mengalahkannya. Ya. Jadi dosa dan maut sudah dikalahkan dengan kematian kebangkitan Kristus. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Kristus mengalami juga kemenangan atas dosa dan maut. 2. Kuasa kebangkitan itu adalah dipahami sebagai jaminan akan kebangkitan orang mati. Jaminan bahwa setelah kematian ini akan ada kehidupan lebih lanjut. Saya bacakan satu pernyataan pengakuan iman dari Rasul Paulus. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu kepastian bahwa Kristus bangkit itu mengalahkan dosa dan maut, maka kita akan juga dibawa bersama-sama mengalahkan dosa dan maut termasuk kematian.
usai kematian bukan kita berhenti. Usai kematian bukan kita berakhir seperti kepercayaan orang-orang Yunani. Lenyap, tidak. Kita masih punya kehidupan lebih lanjut. Dan kehidupan lebih lanjut itu bukan kehidupan di dalam alam maut, di dalam neraka, bukan. Tetapi kehidupan bersama dengan Kristus. Kalau kita pinjam contoh di Lukas 16, duduk di pangkuan Abraham. Abraham itu bapa orang beriman. Jadi bersama-sama dengan Abraham, bapa orang beriman itu, kita ada di rumah Bapa. Ini tolong dipegang dengan kuat dan kokoh. Ini kuasa kebangkitan Kristus yang memastikan kita mati, kita pasti masuk surga. Anda percaya semua itu? Sekali lagi loh ya, tadi di depan saya katakan, ada banyak sekali mulai gereja yang punya pendapat. Jemaat Kristen yang punya pendapat, melakukan perbuatan baik supaya masuk surga. Tidak akan pernah selesai. Masuk surga adalah jaminan kepastian. Setelah Kristus bangkit, kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah ini sering menjadi satu pertanyaan. Nanti kalau bangkit saya modelnya kayak apa? Jawabannya kita diberi tubuh baru. Tubuh rohani, itu 1 Korintus 15. Tapi modelnya apa? Tunggu aja. Nanti kalau kita sudah mati kita akan mengalami itu. Percuma sekarang mereka-reka, menebak-nebak. Oh nanti kalau saya matinya di usia tua, sudah keriput, bongkok, maka nanti saya di surga keriput. Kalau yang kemudian yang mati anak muda masih umur 10-12 tahun, nanti dia masih 10-12 tahun. Kalau sekarang ini saya jelek, nanti di sana katanya ganteng. Tidak tahu. Kita tidak pernah tahu. Apakah modelnya begini? Bisa model gini, kemungkinan begini, tetapi tidak tahu. Tunggu saja tubuh rohani, tubuh surgawi. Nah yang kita tahu adalah catatan yang ketiga. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah apa? Lihat Kristus. Nah ini yang kita tahu. Begitu Kristus bangkit dari kematian, salah satu hal yang paling menonjol adalah apa? Dia tidak terikat oleh waktu dan ruang. Dia muncul di sini, muncul di sana, muncul di sana. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa keuntungannya dari kebangkitan Kristus itu? Itu berarti Kristus hadir menyertai kita, tidak terbatas di tempat, di ruang, di waktu tertentu. Tapi dia hadir di mana-mana. Itu satu hal yang penting. Coba lihat ya, kalau dulu murid-murid pergi melayani, ada orang kerasukan setan, tidak bisa menyembuhkan, ya sudah, tunggu Yesus baru turun dari gunung, Yesus mengusir. Mereka sangat membutuhkan Yesus hadir mendampingi mereka secara fisik. Tapi begitu bangkit, Yesus hadir di mana-mana, setiap waktu menyertai mereka. Maka dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Itulah kuasa kebangkitan Kristus arti ketiga, yaitu ia hadir menyertai kita. Cuma, saya harus mengakui bahwa kehadiran Kristus itu sering tidak kita alami. Sering tidak kita nikmati. Sering tidak kita jumpai. Karena apa? Mari kita coba lihat, belajar dari satu pengalaman orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Di Matius 11 ayat yang kedua sampai dengan ke-6. Saya bacakan semuanya. Matius 11, 2 sampai 6. Matius 11, 2 sampai dengan 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya padanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis kecewa dan menolak Yesus. Bahasa Yunaninya skandalosomai, tersandung. Dia mestinya jalan ke depan, kesandung jatuh.
Karena apa? Tersandung karena Kristus. Kok bisa? Karena dia salah memahami Kristus. Sampai dia berkata, haruskah kami menantikan orang yang lain? Di sini dia mulai bertanya-tanya. Yesus yang katanya adalah Mesias, di mana ia, Yohanes Baptis, harus menyiapkan jalan bagi kedatangan Kristus itu. Kristus sekarang sudah datang. Tapi kenapa Kristus yang adalah Mesias itu kok tidak menunjukkan sesuatu? Mengangkat dirinya menjadi raja, membebaskan Israel dari tanah Mesir, kok tidak ada? Membebaskan Israel dari penindasan orang Romawi. Kenapa itu tidak terjadi? Kenapa Israel tetap ditindas, dipersulit, dihambat? Gimanakah Mesias itu? Kok Yesus tidak berbuat apa-apa? Dan yang lebih parah lagi, Yohanes frustrasi. Dia itu masih sanak dengan Yesus. Jangan lupa di Lukas 1, Elisabet dengan Ibu Maria itu sanak. Berarti Yesus dengan Yohanes itu masih keluarga. Tapi Yesus kenapa tidak bebaskan, tidak bawa Yohanes keluar dari penjara, di penjaranya Herodes saat itu. Dia kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis tidak menikmati karya Kristus. Kalau kita sekarang perhatikan di kehidupan pandemi ini, ada satu hal yang paling ditakuti orang, OTG. Hari ini saya datang di gereja ini, bukan mustahil saya bawa virus corona ini. Bukan mustahil pendeta Anda, siapapun yang ada di sini juga bawa. Tapi tidak batuk, tidak pilek, tidak panas, tidak ada gejala. Orang tanpa gejala. Ini yang paling ditakuti sekarang ini. Saya mengkhawatirkan dan juga banyak orang mengkhawatirkan orang-orang Kristen itu sekarang seperti OTG. Bukan kita bicara corona, bukan. Dia kalau ditanyai apakah engkau masih percaya Yesus? Oh percaya. Masih melayani? Masih berdoa. Tetapi khawatirnya apa? Di dalam dirinya ada titik-titik pertanyaan. Titik-titik ketidakpuasan. Titik-titik bertanya, di manakah Tuhan? Mungkin munculnya cuma satu titik. Kok enggak selesai-selesai pandemi ini? Sampai berapa lama lagi Tuhan? Kapan gedung gereja ini dibuka untuk kebaktian? Kapan Tuhan? Salahkah aku kalau aku beribadah di rumah? Ya sering kita jangan, enggak boleh dipikir gitu. Tapi dalam diri kita muncul pertanyaan. Seorang hamba Tuhan yang kena corona. Ada orang yang sampai ngerasani dia. Kayaknya dia bukan hamba Tuhan. Mosok frustrasi kayak gitu. Nangis-nangis seperti itu. Kelakuannya seperti itu. Tapi setelah dia pulih dia mengatakan, terima kasih untuk dukungan di tengah-tengah kami menghadapi tekanan ini. Itu dia juga bertanya pasti. Orang lain berkata pada saya, kok iso hamba Tuhan kena corona? Saya bilang, lihat pendeta yang kena berapa. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa? Ini OTG, luarnya enggak apa-apa, percaya Yesus pelayanan kasih persembahan. Tapi dia masih bertanya. Dan kalau titik-titik kecewa ini dikumpulkan menjadi satu, keras seperti batu. Dan itu akan bisa nanti suatu saat berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau siapa? Tuhan. Kekecewaan pada Tuhan bisa muncul ini. Yohanes Pembaptis ada dalam kumpulan titik-titik kekecewaan yang ada dalam dirinya. Tapi bagusnya dia itu apa? Dia datang dan bicara, Yesus, engkaukah yang kunantikan? Atau haruskah aku menantikan orang yang lain? Jadi kita perlu jujur kepada Tuhan. Seperti Pemazmur 13, seperti Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku harus menantikan, menunggu, mengalami seperti ini. Dan setiap keluhan, jeritan, kejujuran kita pada Tuhan. Itu memberikan kelegaan, mengeluarkan itu bukan cuma batin jengkel, tapi keluarkan itu dan keluarkan dengan tepat. Kepada siapa? Kepada sasarannya itu Kristus. Sampaikan kepada Kristus, aku kecewa. Kok kayak gini? Supaya dengan demikian kita tetap menjadi orang yang akan bisa melihat. Nah ini,
kuasa kebangkitan itu. Dan itu yang Yesus katakan pada Yohanes. Pergi, katakan pada Yohanes, apa yang kamu dengar, kamu lihat. Orang buta melek, lumpuh jalan, kusta tahir, dan seterusnya. Apa yang dilakukan Yesus itu, coba sampaikan. Kamu kan lihat, wahai murid-murid, apa yang aku kerjakan. Lihat, kamu juga mendengarkan apa yang aku ajarkan. Dengar, sampaikan itu pada Yohanes. Lihatlah, walaupun ada keadaan-keadaan yang tidak enak, engkau masuk di penjara Yohanes, engkau kecewa kenapa Mesias tidak seperti yang kau harapkan. Tapi Mesias itu betul sudah datang kok. Pekerjaannya menjadi bukti. Lihatlah, saudara sekalian, kita semua, Tuhan bekerja di tengah kita. Kebangkitannya menampakkan kuasa. Kuasa kehadirannya di mana-mana. Mendampingi, menyertai kita. Cuma, sekali lagi, kerap kita berpikir kehadirannya harus nampak secara wow, keren, dahsyat, vulgar. Enggak. Dia hadir dalam seluruh segi kehidupan kita. Dalam penyertaannya yang selalu baru. Rahmatnya yang selalu baru tiap hari, tiap kesempatan. Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita dipanggil bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang berbangga dengan kekristenan kita. Tapi kita menjadi orang Kristen yang selalu mencoba untuk lebih kenal Kristus. Dan kita boleh menyenangkan Kristus berdasarkan hasil pengenalan kita. Dan itu akan berjalan sampai kapan? Sampai selama-lamanya saat kita berjumpa dengan dia di rumah Bapa nanti. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Ampuni kalau kami sering membanggakan kekristenan kami, tetapi dalam diri kami ada titik-titik kekecewaan kepadamu yang bisa meledak. Ampuni kalau kami suka menyombongkan akan apa yang sudah kami perbuat. Kami lupa bahwa semua yang kami banggakan itu, kami sombongkan itu cuma sampah. Karena kami belum melakukan apapun kepadamu. Kami bawa akan seluruh jemaat Tuhan, terkhusus di GBI Kapasari ini. Termasuk pendeta Henoh dan semua tim hamba Tuhan, pendeta muda, pendeta pembantu, seluruh jemaat. Walaupun mereka secara fisik tidak dipersekutukan, tetapi mereka tetap saudara seiman dengan Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Biarlah mereka tetap mengarahkan mata iman kepada Kristus, tidak digoyahkan oleh apapun. Mereka tetap berbagi perhatian melalui media-media yang ada. Kami serahkan jemaat-Mu mungkin yang ada dalam keadaan tidak sehat. Ada yang di dalam persoalan ekonomi. Ada yang di dalam kesendirian, kesepian. Tuhan jaga pelihara mereka. Biarlah juga saudara seiman, walaupun keadaan ini sulit, tetapi tetap berbagi perhatian kepada mereka. Berikan kepada para tenaga medis kesehatan dengan sabar merawat semua pasien dalam sakit apapun yang ada. Berikan pada pemerintah Indonesia hikmat supaya boleh memimpin Indonesia ini, membawa kondisi yang lebih baik. Dan sebentar lagi memperingati besok memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-75 ini. Tuhan tolong supaya Indonesia menjadi lebih baik dengan anugerah-Mu. Pakai kami gereja-Mu menjadi saluran berkat-Mu lebih banyak bagi Surabaya, bagi Jawa Timur, bagi Indonesia. Terpujilah nama Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Amin.